Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah tadi kita memahami bagaimana cara mesin berpikir dalam biner pada materi teknik digital tadi, sekarang kita akan belajar bagaimana cara memberi perintah pada mesin tersebut. Nah, apa itu algoritma? Itu kita analogikan dulu. Kita bayangkan ketika ingin membuat nasi goreng, Anda itu memerlukan beberapa langkah, yaitu pertama apa? Siapkan nasi, bumbu, dan wajan, dan juga kompor yang pasti ya. Terus nyalakan kompor, lalu tuangkan minyak dan tunggu panas, jangan masih dingin, nanti nggak matang. Oke. Lalu masukkan bumbu dan tumis hingga harum. Selanjutnya itu masukkan nasi, aduk hingga rata, lalu sajikan di piring. Oke. Nah, urutan tadi itu urutan langkah-langkah yang jelas dan logis untuk mencapai suatu tujuan. Inilah yang disebut dengan algoritma. Jadi apa? Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis yang diterima akal dan sistematis berurut yang disusun untuk menyelesaikan suatu masalah atau menjadikan suatu tugas. Oke. Apa hubungannya algoritma dengan program gitu ya? Seringkali kita kan bingung membedakan antara algoritma dan program. Mari kita bahas. Algoritma itu kan adalah rancangan yang dibuat oleh arsitek. Rancangan ini berisi semua detail dan langkah pembangunan, dan program adalah seperti bangunan fisik yang dibuat oleh tukang berdasarkan rancangan tersebut. Program itu ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu, misal Java, C++, Python, dan lain sebagainya. Jadi apa? Algoritma itu adalah logikanya, sedangkan program adalah implementasi nyata dari logika tersebut dalam kode. Programmer seharusnya baik selalu memberikan algoritma terlebih dahulu sebelum mulai menulis kode. Nah, bagaimana sih cara menyajikan algoritma itu? Ada 3 cara untuk menyajikan algoritma, yaitu menggunakan bahasa natural, bahasa kita sehari-hari seperti yang sudah kita contohkan di awal tadi ya, seperti bahasa natural atau kalimat deskriptif ya, seperti orang bilang kan kalimat deskriptif, yaitu cara paling sederhana, yaitu menggunakan bahasa sehari-hari kan. Selanjutnya yaitu menggunakan pseudocode pseudocode adalah kode semu, adalah cara menuliskan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tapi tidak terikat pada aturan sintaks bahasa manapun. Tujuannya adalah agar logika algoritma mudah dibaca manusia. Contohnya seperti ini. Bagaimana kita mencari nilai terbesar dari 3 buah angka A, B, dan C? Pseudocode untuk mencari nilai terbesar, inputnya itu 3 angka, yaitu A, B, dan C. Outputnya nilai terbesar. Kita mulai dulu baca nilai A, B, C. Jika A lebih besar dari B, maka jika A lebih dari C, maka tulis A sebagai nilai terbesar, ya kan? Lainnya, tulis C sebagai nilai terbesar akhir. Jika B lebih besar dari C, maka tulis B sebagai nilai terbesar, atau tulis C sebagai nilai terbesar akhir jika. Nah, seperti itulah contohnya seperti ini. Selanjutnya itu kita bahasa cara menjadikan algoritma yang ketiga, yaitu menggunakan flowchart. Nah, apa itu flowchart? Flowchart adalah representasi visual dari sebuah algoritma menggunakan simbol semesta. Saat ini kan menggunakan kata-kata, sekarang kita menggunakan simbol ya. Flowchart juga memiliki beberapa simbol, yaitu terminator atau oval, seperti inilah kurang lebihnya, untuk memulai atau start dan mengakhiri. Jadi seperti ini itu untuk mengakhiri dan memulai. Terus persegi panjang
untuk operasi atau perhitungan ya. Terus ada input atau output menggunakan jajar genjang untuk membaca data atau menampilkan hasil. Lalu ada belah ketupat untuk kondisi perjamahan, bisa ya bisa tidak itu. Terus panah menunjukkan alur proses seperti ini contohnya bisa dilihat. Kita lanjut ke struktur dasar algoritma. Apapun masalahnya, algoritma itu selalu dibangun dari 3 struktur dasar, yaitu sequence, selection, dan repetition. Kita akan bahas satu-satu. Sequence adalah urutan, struktur paling dasar di mana instruksi dieksekusi satu persatu secara beruntun dari atas ke bawah. Yang kedua itu selection, memilih atau percabungan, struktur yang memberikan kita memilih jalur eksekusi yang berbeda berdasarkan suatu kondisi. Ini menggunakan perintah seperti if, then, else, atau kita bahasa Indonesia jika, maka, dan lainnya. Kita analogikan, kita berpikir ya, di persimpangan jalan, jika tujuanmu ke kanan, kamu akan belok ke kanan. Jika tidak, kamu akan lurus, ya kan? Ya. Yang ketiga itu repetition atau perulangan, looping, struktur yang digunakan untuk mengulang satu atau lebih instruksi setelah suatu kondisi terpenuhi. Ini menggunakan perintah seperti for atau will. Kita analogikan, aduk adonan kue sebanyak 10 kali adalah perulangan, kan 1 kali enggak jadi dong, ya kan? Oke. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah menguasai algoritma adalah tentang melatih pola pikir, kemampuan untuk memecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil yang logis. Kemampuan ini jauh lebih berharga daripada sekedar menghafal sintaks bahasa pemrograman, karena logika yang baik akan tetap relevan di bahasa apapun. Jadi apa? Algoritma itu tak fokus ke komputer, bahkan di dunia ini ya real kita bisa menggunakan algoritma. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.